bahwasanya apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang tersisa. Itulah yang akan tersisa sampai nanti akhirat. Sedangkan yang dimakan, itulah yang habis. Itulah yang akan habis, sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Shadaqallahul azim. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan kenikmatannya yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tugas pokok kita ketika Allah ciptakan kita di dunia ini adalah kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah. Tapi jangan salah paham, ya, jangan salah paham bahwasanya Allah butuh dengan ibadah kita. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak butuh dari kalian rizki dan tidak butuh makan. Jadi Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita lihat ibadah itu adalah perintah dari Allah, maka perintah ini ada 3 tipenya. Yang pertama, ada perintah yang manfaatnya dirasakan oleh yang memerintah, sedangkan yang diperintah tidak memiliki manfaat. Misalkan seorang suami menyuruh kepada istrinya untuk membuatkan kopi. Kopi itu adalah untuk suaminya, sedangkan istrinya ya tidak biasa untuk ngopi. Maka perintah itu manfaatnya dirasakan oleh yang memerintah. Kemudian yang kedua, ada perintah yang keuntungannya, yang manfaatnya dirasakan oleh kedua belah pihak. Baik yang memerintah ataupun yang diperintah memiliki atau mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Misalkan kita memiliki rumah yang ingin kita renov, maka kemudian kita menyuruh kepada tukang untuk merenovasi rumah kita. Maka kita dan tukang ini sama-sama mendapatkan manfaat. Kita mendapatkan manfaat karena rumah kita direnovasi. Tukang juga dapat manfaat karena mendapatkan ujroh, mendapatkan bayaran dari kita. Kemudian tipe yang ketiga, ada perintah yang manfaatnya dirasakan oleh yang diperintah, sedangkan yang memerintah tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja termasuk tipe yang ketiga, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi manfaat dari ibadah yang kita lakukan itu semuanya untuk kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah, ya, dalam hadis Aisyah, beliau menceritakan Rasulullah suatu saat menyembelih seekor kambing. Maka disembelihlah seekor kambing itu. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada Aisyah untuk membagikan daging kambing itu kepada para tetangga. Maka dibagikanlah oleh Aisyah kepada para tetangganya. Setelah dibagikan, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah. Ya, bertanya kepada Aisyah, Ma baqiya minha. Wahai Aisyah, wahai istriku, apa yang tersisa dari kambing tadi? Maka kemudian Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa wahai Rasul. Ma baqiya minha illa katifuha.
Tidak ada yang tersisa wahai Rasul, semuanya habis dibagikan illa katifuha, kecuali pundaknya saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, membetulkan jawaban Aisyah. Beliau mengatakan, baqiya kulluha ghairu katifiha. Wahai Aisyah, yang benar itu adalah tersisa semuanya, kecuali yang habis itu hanya pundaknya. Coba kita lihat dari hadis ini, ya sahabat imani. Menurut Aisyah, ketika beliau membagi-bagikan daging kambing itu kepada para tetangga, kemudian disisakan oleh beliau pundaknya saja, maka semuanya habis, yang tersisa hanya pundaknya saja. Tapi kata Nabi, justru yang benar adalah justru semuanya tersisa, yang habis itu hanya pundaknya saja. Apa maknanya? Bahwasanya apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang tersisa. Itulah yang akan tersisa sampai nanti akhirat. Sedangkan yang dimakan, itulah yang habis. Itulah yang akan habis, sirna. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus meyakini bahwa setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita kerjakan, maka itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Termasuk kita di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan itu disebutkan salah satunya perlu yang kita lakukan adalah seperti dalam surat Al-Muzammil disebutkan, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabdila. Sebutlah asma Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu, sebutlah asma Tuhanmu, berzikirlah dengan menyebutkan asma Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabdila, dan beribadahlah kepadanya dengan tabatul, dengan sepenuh hati. Apa makna tabatul? Makna tabatul ini melingkupi dua hal. Yang pertama adalah al-iksar. Al-iksar, bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu dilakukan dengan kuantitas yang besar, dengan kuantitas yang banyak. Ya, ketika kita sholat sunnah, kita melaksanakan dengan sholat yang banyak. Infak sodakoh juga sama. Yang kedua, ya, tabatul itu dilingkupi dengan mudawamah, terus menerus. Jadi di samping banyak, terus menerus. Dan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan amal-amal itu dengan begitu banyak kuantitasnya, kemudian kita bisa melakukan dengan begitu sering, terus menerus setiap hari. Mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.